Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pendengar Buana Asri yang kami cintai, yang kami hormati, dimanapun berada. Jumpa lagi dalam mimbar agama Islam yang disiarkan tiap hari Senin oleh Radio Pemda Sragen, yaitu Radio Buana Asri. Semoga selalu maju dan jaya di udara. Pendengar budiman yang kami hormati, pada perjumpaan kita di pagi hari ini melanjutkan materi mimbar agama Islam sebelumnya, yaitu membumikan Pancasila di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Namun sebelumnya, tidak lupa kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat banyak pada kita. Kita diberi sehat, waras, negara yang subur makmur, dan Allah memberi hidayah pada kita berupa agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang bisa membawa pemeluknya, penganutnya mendapatkan kehidupan yang kekal abadi berupa surga. Besok kalau sudah mati atau sudah menjumpai hari akhirat. Oleh sebab itu, semua nikmat Allah kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salam selawat semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lantunkan doa sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian juga penerus-penerusnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai ke negeri kita ini bisa tersebar agama Islam. Bahkan tidak sedikit andil saham mereka para ulama, saham mendirikan NKRI, saham mendapatkan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan ini
Begitu besar andilnya umat Islam. Begitu besar andilnya jasanya para ulama, para pejuang Islam pada NKRI ini. Kita sebagai penerus mendoakan, juga mengenang dan meneruskan perjuangan juga cita-cita mereka. Kita doakan jazahumullahu khairah. Ketiga kalinya, saudara sekalian, tidak lupa saya bersyukur pada pendengar setia Buana Asri dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Sragen, di utara Bengawan maupun selatan Bengawan. Saya mendoakan semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, diberi anak yang soleh solihah, sehingga bermanfaat untuk kita, keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Dan saya mendoakan jazakumullahu khairah. Saudara sekalian, pada perjumpaan yang lalu kita membahas dakwah berupa membumikan Pancasila di NKRI. Di sini kami masih memandang perlu untuk meneruskan materi tersebut. Karena dalam pandangan kami, Pancasila adalah anugerah dari Allah SWT untuk kita semua. Negara kita ini terdiri dari lebih 17.000 pulau. Suku bangsa, bahasa sangat beragam. Bentuk kulit, bentuk tubuh, dan sebagainya sangat bermacam-macam. Belum lagi membahas tentang agama, keyakinan, dan aliran kepercayaan yang begitu beragam. Memang Allah menjadikan kita ini itu berbeda. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku Allah menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Agar apa? Kalian saling mengenal, ta'aruf. Tapi ketahuilah, yang paling mulia di sisi Allah itu ketakwaannya. Dari semua makhluk, apapun bentuknya, apapun modelnya, bagaimana derajatnya, pangkatnya, banyaknya harta, cantiknya, gantengnya, semua itu bagi Allah sama, dan yang dinilai paling unggul adalah ketakwaannya. Tidak ada bangsa yang superior. Allah tidak menciptakan kulit putih lebih hebat daripada kulit hitam. Eropa lebih hebat daripada Asia. Tidak, saudara sekalian. Tetapi yang paling hebat yaitu orang yang paling takwa di sisi Allah. Artinya apa?
Orang yang takwa ini implementasinya pasti perilakunya baik, pemikirannya baik, langkah-langkahnya juga baik. Orang yang seperti ini yang dinilai oleh Allah yang paling baik, paling tinggi derajatnya. Kembali ke pokok permasalahan saudara sekalian. Sudah menjadi sunatullah bahwa kita dijadikan ini bermacam-macam. Namun di Indonesia ini, kalau kita melihat begitu banyaknya perbedaan-perbedaan, tetapi Allah menyatukan. Allah membuat damai, sejuk di negara kita ini. Berbeda dengan kondisi di luar negara kita. Mereka hanya terdiri dari 2 suku atau 3 suku atau hanya beberapa bahasa. Tetapi mereka begitu mudahnya saling serang, saling menjatuhkan, saling bunuh-membunuh. Mereka begitu mudah diadu domba, sehingga negaranya menjadi porak-poranda. Rakyatnya sengsara, terlunta-lunta. Sedangkan negara kita, saudara sekalian, begitu banyaknya perbedaan, tapi kita masih bisa bersatu. Kita masih mudah dikendalikan. Kita masih bisa bekerja sama. Kita tidak bisa dipecah belah oleh mereka, walaupun usaha mereka yang benci kepada agama kita juga ada rasa iri pada negara kita, berusaha ingin mengacaukan negara kita, biar kita saling bunuh, saling serang, saling jatuh menjatuhkan. Tetapi Allah menjaga, Allah melindungi pada kita dan negara kita. Ini semua sudah sekalian karena Allah yang paring, Allah yang memberi. Dan menurut pandangan kami, Allah memberi seperti ini yaitu lewat perantara yang disebut Pancasila. Pancasila mengakomodasi beberapa perbedaan, baik suku, bangsa, bahasa, aliran kepercayaan, juga agama. Semua diakomodasi oleh Pancasila, boleh hidup di negara kita, boleh hidup di NKRI, asalkan semua mengamalkan Pancasila. Ini sudah sekalian anugerah yang luar biasa. Kita umat Islam, kita rasakan begitu dimuliakan oleh negara, diistimewakan oleh negara. Silahkan mau sholat berapapun rakaatnya tiap hari, mau mengadakan pengajian, berapapun durasi waktunya, sang ustadz memberikan ceramah, oleh negara diberi keleluasaan. Sungguh luar biasa umat Islam di NKRI ini diistimewakan. Ini juga karena Pancasila, saudara sekalian.
Maka sekali lagi kami membuat judul untuk mimbar agama Islam di pagi hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu membumikan Pancasila. Itu sudah sekalian. Oleh sebab itu, mari kita jaga Pancasila ini supaya lestari di negara kita. Janganlah kita umat Islam mempunyai niat untuk mengganti asas Pancasila dengan asas ideologi lain. Tapi justru kita harus berusaha berpikir bagaimana caranya agar Pancasila betul-betul dihayati dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya saudara sekalian, kalau kita mengkaji di Al-Quran maupun Al-Hadis, banyak firman-firman Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, juga dari Rasulullah, sama persis dengan apa yang terkandung di dalam ajaran peraturan di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang dakwah janganlah membuat Pancasila hanya mandek berhenti pada tataran verbal, tetapi juga kita berusaha untuk mengamalkan. Konstruksi keindonesiaan kita sebagai seorang pendakwah, juga sebagai umat Islam, bahwa sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Tuhan itu hanya satu. Ini harus menjadi pondasi sekaligus mewarnai sila-sila yang lain. Jadi menurut pemahaman kami, sila ketuhanan yang Maha Esa ini sesuai dengan akidah kita bahwa Tuhan itu satu. Tidak bertentangan, sudah silakan Pancasila dengan Islam. Kita juga berpendapat sila pertama tidak dijadikan bingkai, tetapi ini sebagai pondasi. Kalau dalam agama Islam itu asas. Kita melihat resiko kalau penempatan sila Pancasila sebagai bingkai atau wadah sangat memungkinkan ideologi tertentu berubah menjadi ideologi negara. Hal tersebut bisa menjadi bibit konflik yang berkepanjangan. Mengapa? Karena kondisi bangsa dan negara kita ini sangat plural, macam-macam saudara sekalian. Baik dari sisi agama maupun kepercayaan. Dari agama Islam saja saudara sekalian muncul beberapa ormas yang mempunyai pemahaman penafsiran yang berbeda-beda. Belum saudara-saudara kita yang lain yang mempunyai aliran kepercayaan dan agama yang berbeda dengan kita, mereka juga berbeda-beda penafsirannya, pemahamannya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, agama harus ditempatkan sebagai fundamen, bukan sebagai wadah. Kedua, saudara sekalian, dengan memahami sifat dan jiwa yang tergali dalam sejarah lahirnya Pancasila, kita sebagai umat Islam,
khususnya para pendakwah, para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh, melihat yang patut untuk menjadi bingkai dari konstruksi keindonesiaan adalah sila persatuan Indonesia. Dengan demikian, rumusannya adalah apapun agama yang dipeluk sesuai sila pertama, apapun aktualisasi kemanusiaan yang dilakukan, yaitu sila kedua, bentuk demokrasi apapun yang dijalankan sesuai sila keempat, dan model keadilan yang dibayangkan sesuai sila kelima, tetap dalam bingkai Persatuan Indonesia atau NKRI sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dengan demikian, saudara sekalian, pemikiran kita sebagai umat Islam hendaknya dapat disimpulkan bahwa sila pertama adalah asas, pondasi, akidah kalau dalam istilah fikih. Sila ketiga sebagai bingkai, dan sila kelima, saudara sekalian, sebagai tujuan. Maka sila kedua adalah aspek kemanusiaan. Sila keempat mengenai demokrasi sebagai semangat dan cara mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut tidak bisa dibeda-bedakan, saudara sekalian. Saya ulangi, kelima sila tersebut bisa dibeda-bedakan, tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena mereka, saya ulangi, karena kelima sila tersebut berfungsi saling melengkapi. Bila dikristalisasi, maka bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh. Bisa-bisa hancur, saudara sekalian. Mengapa? Karena tidak punya pondasi religius, tidak mempunyai pondasi religiusitas yang kuat sebagaimana sila pertama. Dan bangsa Indonesia bercerai-berai karena tidak ada bingkai yang jelas seperti sila ketiga. Bangsa Indonesia juga akan kehilangan arah karena tidak punya tujuan yang jelas sesuai sila kelima. Bahkan, saudara sekalian, tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak beradab, tidak mempunyai tepo seliro karena tidak punya kemanusiaan, tidak memiliki gotong royong karena tidak ada sila kedua dan sila keempat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sekali lagi, mari kita jaga Pancasila ini supaya lestari di negara kita. Dengan Pancasila lestari di negara kita, maka kita umat Islam yakin Islam akan semakin berkembang. Islam akan semakin damai. Islam akan menjadi sejuk. Islam akan semakin menjadi agama yang disimpatiki oleh umatnya, juga pemeluk agama di luar agama Islam. Dan rakyatnya akan semakin tenang, semakin damai, semakin sejahtera, dan semakin bisa melaksanakan, meningkatkan keagamaannya. Itulah, saudara sekalian, menurut pemahaman kami,
Pancasila adalah anugerah dari Allah SWT yang harus kita lestarikan di dalam bumi NKRI ini. Pendengar budiman, penggemar Radio Buana Asri yang kami hormati, yang kami cintai, untuk mimbar agama Islam pada pagi hari ini saya kira saya cukupkan sekian. Semoga sedikit pemaparan dari kami menambah kemaslahatan untuk kita semua, menambah wawasan untuk kita semua, sehingga ukhuwah Islamiyah semakin meningkat, ukhuwah watoniyah semakin terikat, dan ukhuwah basyariah semakin bisa diwujudkan di negara kita yang kita cintai ini. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, kami membacakan doa untuk Indonesiaku. Allahumma dina wahdiha ula'il Indonesiyin wa man ma'amulil iman wal islam wal jamaah wan nasihah wal akhlaqil hasanah wal a'mali sholihah wa alif bainam fitil kal hidayah farzuqhum wa barik lahum. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban wa barakan wa anta khairur raziqin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.